Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ariza Kewicendra. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pemasaran. Pada sesi ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mempergunakan Microsoft Excel untuk dapat menganalisis data kaitannya untuk membantu atau mendukung rekan-rekan melaksanakan program-program pemasaran. Seperti yang sudah kita ketahui, pada saat kita ingin mengadakan suatu kegiatan activation ataupun program pemasaran, kita pasti membutuhkan data untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan kita, dan data tersebut harus bisa dianalisis menjadi informasi yang berguna. Salah satu program atau software perangkat lunak yang dapat digunakan, yang kuat untuk bisa kita gunakan dalam menganalisis data adalah program spreadsheet. Salah satu program spreadsheet Program spreadsheet ini terbagi menjadi beberapa model gitu kan. Ada model yang dia bisa menganalisis data secara umum, ada juga program spreadsheet yang dia menganalisis data secara spesifik. Nah, salah satu yang umum program spreadsheet yang umum itu biasanya contohnya seperti Excel ataupun Google Sheet. Sedangkan kalau yang spesifik biasanya dispesifikkan atau difokuskan untuk kegiatan analisis yang lebih fokus lebih rigid, seperti SPSS, Minitab atau eViews. Itu dia lebih kepada statistik ataupun keuangan, seperti itu. Jadi sementara ini kita akan belajar bagaimana mempergunakan software Excel untuk menganalisis data secara umum. Menganalisis data secara umum bukan berarti bahwa program ini jelek ataupun kalah dibandingkan yang spesifik. Kalau misalnya kita menggunakan Excel, ataupun Google Sheet kita bisa sebenarnya umum ini lebih enak gitu kan kita bisa secara fleksibel menganalisis data yang mungkin tidak bisa dilakukan pada program spreadsheet yang lainnya seperti SPSS ataupun Minitab. Karena kalau misalnya SPSS ataupun Minitab, dia ada pagunya sendiri, dia ada caranya sendiri, dan dia spesifik untuk statistik gitu kan, mau yang deskripsi maupun referensial. Sedangkan kalau misalnya yang umum seperti Excel dan Google Sheet, dia bisa juga untuk melakukan kegiatan analisis statistik, bisa juga untuk kegiatan deskriptif, bisa juga untuk berbagai macam analisis data yang lainnya, seperti itu. Jadi menurut saya Excel ini cukup tangguh dan biasa digunakan oleh para profesional ataupun para pebisnis yang bekerja di bidang atau di kegiatan pemasaran, seperti itu. Dan saya dulu punya pengalaman bekerja dengan suatu informasi integrasi seperti SAP serta Oracle, seperti itu. Rata-rata data yang ditarik dari suatu sistem bentuknya spreadsheet, dan pada saat kita akan menganalisisnya kita menggunakan Excel gitu kan ya. Nah, yang menariknya lagi adalah banyak sekali para profesional yang belum tentu bisa menggunakan Excel ini atau program spreadsheet umum ini secara mendalam. Biasanya mereka hanya membuat tabel, dia hanya untuk membuat jadwal, jarang sekali saya melihat ada rekan-rekan yang bisa sangat spesifik benar, yang sangat gapah benar untuk mempergunakan Excel ini sampai kemudian membuat suatu dashboard, atau kalau kita nanti tujuannya akan membuat suatu dashboard pemasaran, sehingga memudahkan kita untuk menganalisis, untuk melakukan tracking kegiatan pemasaran kita, seperti itu. Jarang sekali di situ. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua mampu untuk mempelajari secara dalam, secara canggih di Excel ini, tentu saja akan memberikan kompetensi yang lebih bagi rekan-rekan semuanya. Nah, di Dharma Jaya sendiri kita memiliki program sertifikasi penggunaan Excel ini, namanya Microsoft Office Specialist. Jadi seperti ini teman-teman, saya tunjukkan ya. Oke, nah ini dia. Ini namanya Microsoft Office Specialist Certification. Maksudnya apa? Ini adalah sertifikasi untuk rekan-rekan semua yang lulus pada saat kita diuji untuk penggunaan Excel-nya. Di sini ada Office 2010, 13 sampai dengan 2016. Nanti rekan-rekan akan diuji dan diberikan sertifikat internasional langsung dari Microsoft gitu kan ya. Jadi kalau dulu saya ditandatangani langsung sama CEO Microsoft-nya, yaitu Satya Nadella, seperti itu. Nah, ini tentu saja akan memberikan
suatu portofolio yang baik untuk rekan-rekan semuanya pada saat mencari pekerjaan, bahwa Anda ada buktinya loh kalau misalnya saya ini canggih dalam mempergunakan Excel. Baik, mungkin pengantarnya itu saja gitu kan. Kita akan masuk langsung ke Microsoft Excel-nya. Nah, ini dia. Microsoft Excel-nya sama seperti program-program biasa. Kita buka sendiri ya, kita buka langsung, klik aja di sini, klik 2 kali. Nah, nanti kan keluar Excel. Kemudian nanti ada beberapa pilihan, mau blank workbook, get more out pivot table, tutorial, stop tutorial, macam-macam di sini. Sementara ini kita klik dulu blank workbook, klik. Nah, ini seperti ini. Oke, rekan-rekan semuanya, nanti rekan-rekan akan harus bisa terbiasa menggunakan beberapa istilah di dalam program spreadsheet. Contohnya ada namanya workbook ya, workbook, ada namanya worksheet. Nah, ini ya saya besarkan. Maksudnya workbook ini adalah buku kerja. Worksheet nama ini maksudnya adalah lembar kerja. Nah, mana yang disebut sebagai buku kerja? Ini satu file ini namanya buku kerja. Jadi seakan-akan kita punya suatu buku yang terdiri dari beberapa lembar kerja. Nah, ini dia. Mana lembar kerjanya di dalam Excel? Lembar kerjanya adalah ini dia, sheet 1 ya. Bisa kita tambahkan nanti lembarnya. Sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, terus sampai berapa ratus lembar seperti buku. Akan tetapi ini bentuknya adalah file. Oke, untuk menyederhanakan saya akan hapus dulu sheet yang lainnya, kita hanya pakai satu sheet dulu seperti itu. Nah, kemudian yang menarik lagi di dalam Excel ya, saya rekomendasikan rekan-rekan semua mempergunakan Excel 2010, 13 dan 16 karena bentuknya hampir sama atau modelnya hampir sama ya. Ada beberapa fitur tambahan yang lainnya, tetapi secara prinsip dasar hampir sama seperti itu. Nah, di Excel 2010 juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. 10, 13, 16 yaitu mereka sudah menggunakan yang namanya tab ribbon. Apa itu tab ribbon? Nah, ini dia menu-menu di sini. Ini saya sebut sebagai tab. Nah, ya, tab. Nah, ini dia. Saya sebut sebagai tab. Namanya tab ribbon. Nah, ini dia. Oke, saya ketik dulu. Oke, namanya tab ribbon. Ribbon artinya apa? Ini sama seperti pita ya, rekan-rekan semuanya. Ini sama seperti pita yang menjulur ke samping gitu kan ya. Jadi menu-menu yang ada di Excel itu akan ditampilkan secara memanjang ke samping, tidak ke bawah. Dia tidak, bentuknya tidak scroll down ya. Dia bentuknya tidak scroll down. Jadi dia bentuknya itu lebih modelnya dia tidak mengganggu data gitu kan ya. Kalau misalnya scroll down ya, contohnya seperti SPSS itu menggunakan sistem scroll down untuk menampilkan menunya. Saya tunjukkan di sini nih. Oke, SPSS ya, SPSS 25. Misalkan saya ketikkan seperti ini rekan-rekan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus bebas lah ya. Nah, pada saat kita mengklik data misalnya, nah ini datanya yang kita tulis tadi itu tertutup ya, tertutup dia, dan terkadang ini sangat mengganggu sekali. Akan tetapi kalau misalnya di Excel, kalau kita lihat ya, kita klik home, insert ya, tab insert, tab back layout, tab formula, data, review, view, ini tidak tertutup, jadi semuanya memanjang di sini gitu kan ya. Nah, jadi lebih memudahkan kita dalam mengamati data, walaupun pada saat itu kita sedang berusaha untuk mengeksplorasi menu-menu yang akan kita gunakan. Oke, tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ini namanya tab ribbon. Oke, berikutnya di setiap tab ini terdiri dari beberapa groups. Mana yang disebut sebagai groups? Ini yang disebut sebagai group. Groups clipboard, group font, group alignment, group number, group styles, group cells, dan group editing. Nah, di dalam groups biasanya ada beberapa komen atau beberapa perintah. Kalau di dalam groups clipboard namanya
ada perintah paste, ada perintah cut, copy, ada comment format painter. Di dalam font juga ada beberapa perintah, mulai dari bold ini ya, ada italic, dan demikian lagi seterusnya untuk grup-grup yang lainnya. Ini disebut sebagai ini tab ribbon, ini tab, saya bilang tab, ini adalah groups, ini adalah comment. Nah, untuk Excel sendiri dia sudah bisa memisahkan mana perintah-perintah yang digunakan untuk menyiapkan file, ini file ya tadi ya, mana perintah-perintah yang digunakan untuk menganalisis data. Untuk tab home, insert, pack layout, formula, data, review, view, ini biasanya digunakan untuk menganalisis data, sedangkan untuk menyiapkan file, misalkan menyimpan, membuka, mengeprint gitu, itu ada di perintah file. Nah, di sini ya tab file ya, namanya tab file. Nah, di sini kalau kita klik di sini mulai dari membuat file baru, membuka file, info filenya, menyimpan kembali, ngeprint, mau sharing, mau ekspor, mau publish, ini ada semua di di tab file. Makanya biasanya tab file ini disebut sebagai batch stats view. Nah, lihat ya di sini ya, batch stats view. Nah, ini dia namanya batch stats view. Oke, saya besarkan rekan-rekan, batch stats view. Nah, maksudnya apa batch stats view? Jadi kita punya suatu file yang akan digunakan untuk mempersiapkan file. Nah, jadi biasanya kalau misalnya orang pertunjukan atau entertainment, siap-siapnya itu ya, itu banyak persiapan itu dilakukan di belakang panggung. Nah, memulai dari memberi nama, mempersiapkan berbagai macam atribut, semuanya ada di tab file ini. Nah, yang lainnya digunakan untuk seperti tab home sampai dengan ini, semuanya digunakan untuk menganalisis data. Oke. Di sini juga ada tombol sheet ya. Ini digunakan untuk sheet ini adalah lembar kerja. Untuk bisa menambah lembar kerja tinggal kita klik saja plus ini new sheet ya, sheet 10 tadi melanjutkan tadi ya. 12, 13, dan setiap sheet ini bisa kita namai rekan-rekan semuanya. Misalkan di sini kita tinggal klik 2 kali saja, klik, double klik kayak gini, terus kemudian kita namai. Ini adalah data. Ini sama ya, ini nanti kita bisa tulis analisis 1. Ini juga nanti bisa kita buat namanya analisis 2. Ini juga bisa kita berikan namanya analisis 3. Misalkan ini tidak kita perlukan gitu kan ya, nanti bisa kita klik kanan ya, lihat ya, klik kanan, delete. Nah, ini bisa kita menghapus. Kalau mau tampilkan lagi boleh tambah plusnya aja, yang lainnya delete. Bisa. Oke, semuanya. Yang berikutnya lagi saya akan terangkan masing-masing tab ya. Di tab home ini biasanya adalah berisikan berbagai macam perintah-perintah yang umum kita gunakan. Contohnya di sini ada grup clipboard, maksudnya adalah untuk bisa menyalin ataupun menampilkan data yang ingin kita tampilkan. Jadi ada cut, ada copy, ada paste gitu kan ya. Di sini biasanya tersimpan di clipboard ini semuanya. Kalau font, untuk ukuran font, untuk jenis font, mau tebal, mau miring, mau ada underline-nya gitu ya. Ini ada di font. Alignment itu biasanya untuk paragraf. Jadi ini biasanya kita gunakan untuk perintah-perintah yang umum kita pakai di Excel gitu kan. Number juga, style ya, cell, editing, ini umum yang kita gunakan. Sedangkan kalau misalnya kita ingin memasukkan suatu gambar, ingin memasukkan suatu file atau lembar kerja lainnya, kita biasa menggunakan tab insert di sini nih. Tab insert. Misalkan kita ingin memasukkan table, kita ingin memasukkan, let's say misalkan ada illustration ya di sini ya. Misalkan ada gambar gitu kan ya, klik gambar di sini. Nah,
kelihatan di sini ya, ada gambar apa namanya, semacam kayak bangunan ya, bangunan semacam kayak ilustrasi gitu kan ya. Ini bisa di sini. Sudah like insert ya di sini ya. Mau masukin add-in, mau masukkan grafik ya, map ataupun grafik yang 3 dimensi, sparkline, splinter, ini semuanya bisa kita masukkan semua di dalam lembar kerja kita. Sedangkan kalau untuk pack layout biasanya kita gunakan untuk menyusun apa namanya, untuk menyusun apa ya, batas halaman gitu kan ya, margin gitu kan ya, kertasnya itu nanti mau bentuknya A4 atau bentuknya A5 ataupun folio, itu ada di sini semuanya untuk mengatur halaman cetakan kita gitu kan ya. Termasuk kita mau masukin background juga bisa seperti itu. Tab formula biasanya digunakan untuk menghitung formula ataupun menggunakan fungsi-fungsi perhitungan, perkalian, pembagian, atau pengurangan seperti itu. Data biasanya kita gunakan untuk menganalisis data. Review biasanya ya kita bisa misalkan kita bekerja berkelompok gitu kan ya, di satu misalkan saya biasa gitu kan ya, bekerja bersama kelompok, tapi kita mengerjakannya di satu file tertentu, di satu file Excel tertentu. Jadi biasanya saya memberikan catatan-catatan atau review. Misalkan saya memberikan komen di sini ya, komen, oke, namanya misalkan ya, tolong diperbaiki. Nah, kayak gini nih. Nanti pada saat kita klik di sini nanti kan ada di sini dia catatan kita gitu kan ya. Itu bisa kita show komennya bisa, atau kita sembunyikan gitu kan ya. Silakan semua gimana cara kita melakukan review. Kalau view biasanya kita ingin berusaha untuk berusaha untuk melakukan atau mengatur bagaimana file atau data kita nanti terlihatnya seperti apa gitu kan ya. Misalkan seperti ini nih, saya ingin supaya lembar kerja ini terlihat bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk kalau misalnya kita mau mencetak suatu data tertentu. Nah, nanti kita bisa atur di sini. Pack layout juga sama ya, bentuknya lembar-lembar kerja seperti ini, atau nanti mau bentuknya seperti apa bisa kita custom seperti itu kan ya. Sementara ini kita pakai yang normal aja dulu. Nah, ini normal ini. Ataupun mungkin tampilan lembar kerja kita ini saya biasanya tidak terlalu suka ada kotak-kotak seperti ini. Biasanya kotak-kotaknya saya hilangkan. Jadi saya di tab view ini saya uncheck grid line ya, klik, nah seperti ini nih. Oke, tapi sementara kita pakai ini dulu. Ataupun mungkin kita ingin melakukan zooming. Nah, zooming mau berapa ratus persen, misalnya 200%, silakan gitu kan ya. Walaupun zooming juga ada di sini nih, di samping di bawah ya, di bagian kanan bawah ya. Nah, ini bisa zooming juga ya. Bisa zoom in, zoom out seperti itu. Atau kalau misalnya kita ingin zoom ke seleksi ya, ke kursor yang telah yang telah kita seleksi, atau data yang sudah kita seleksi dengan menggunakan kursor kita bisa. Contohnya seperti ini nih ya, zoom to selection misalkan, klik, nah ini dia langsung ke workbook gitu kan ya. Kalau mau ke 100% lagi, nah seperti ini. Jadi digunakan untuk mengatur bagaimana nanti lembar kerja kita, bagaimana data kita akan terlihat seperti apa, seperti itu. Itu mungkin sebenarnya ada banyak sekali fungsi-fungsinya, nanti akan kita coba pada saat perkuliahan ya. Pada saat perkuliahan ini baru penghantar daripada area kerja Excel sendiri. Baik, sementara itu terima kasih, kita akan sambung di sesi berikutnya.